Halo, perkenalkan nama saya Gloria Veronica dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video ini, saya akan membahas soal-soal KSN Astronomi tentang materi fenomena astronomi. Selamat menonton! Pada tanggal 26 Januari 2009 yang lalu, terjadi gerhana matahari cincin yang melewati sebagian Provinsi Lampung, sebagian Provinsi Banten, sebagian Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur. Gerhana matahari cincin ini terjadi karena A. Bumi memasuki bagian bayangan bulan yang disebut umbra. B. Bumi memasuki bagian bayangan bulan yang disebut penumbra. C. Bumi memasuki bagian bayangan bulan yang disebut atumbra. D. Bulan memasuki bagian bayangan bumi yang disebut umbra. E. Bulan memasuki bagian bayangan bumi yang disebut atumbra. Soal ini diambil dari OSN 2009. Pembahasan. Ukuran matahari yang lebih besar dari bulan membuat bayangan umbra dan penumbra yang tercakup dalam diameter bumi kecil. Akibatnya, sebagian dari permukaan bumi yang terlewati bayangan penumbra bulan dan sebagian bumi yang tertutup oleh umbra bulan akan mengalami gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin. Bisa dilihat pada gambar. Jadi, jawabannya yang A. Pengamat di belahan bumi selatan dapat mengamati bintang-bintang yang berada di selatan ekuator langit mulai dari terbit hingga terbenam selama lebih dari 12 jam. Peristiwa ini hanya terjadi pada A. Musim gugur, B. Musim dingin, C. Musim semi, D. Musim panas, E. Semua musim. 12 jam lebih, bintang dapat diamati jika malam lebih panjang dari siang di bumi bagian selatan saat musim dingin. Jadi jawabannya B. Adanya zaman es Pleistosin di bumi diyakini para ilmuwan disebabkan secara dominan oleh A. Adanya perubahan dalam luaran energi dari matahari. B. Tingkat aktivitas gunung berapi yang tinggi menyebabkan outgassing dari CO2 di atmosfer. C. Pergerakan lempeng benua. D. Resesi sumbu rotasi bumi dan perubahan kelonjongan orbit bumi. E. Bumi ditabrak oleh asteroid raksasa. Soal ini diambil dari OSP 2017. Pembahasan. Adanya zaman es di bumi diyakini para ilmuwan disebabkan secara dominan oleh resesi sumbu rotasi bumi dan perubahan kelonjongan orbit bumi. Perubahan insolasi matahari yang datang ke bumi adalah penyebab terjadinya zaman es terakhir. Jadi jawabannya yang D. Yang paling mempengaruhi pasang surut di bumi adalah A. Gaya tarik matahari, B. Gaya tarik bulan dan matahari, C. Gaya tarik dari semua planet di tata surya, D. Temperatur bulan, E. Gaya tarik bulan. Soal ini diambil dari OSK 2009. Pembahasan. Gravitasi matahari dan gravitasi bulan adalah faktor utama yang memengaruhi pasang surut di bumi. Jadi jawabannya yang B. Salah satu kemungkinan penyebab pemanasan global atau global warming adalah A. Planet panas sejajar, B. Jarak bumi semakin dekat ke matahari, C. Matahari sedang berevolusi menjadi bintang raksasa, D. Ulah manusia yang tidak ramah lingkungan, E. Tata surya sedang mendekati pusat galaksi. Soal ini diambil dari OSP 2010. Pembahasan. Global warming adalah keadaan suhu bumi yang panas karena banyaknya energi matahari yang terhalang oleh gas-gas tertentu yang seharusnya dipantulkan ke ruang angkasa. Penyebab global warming adalah ulah manusia yang membuang gas-gas seperti CO2 atau CH4 ke atmosfer bumi, sehingga jumlahnya semakin bertambah dan membuat suhu bumi semakin panas. Global warming bukan merupakan gejala astronomis. Jadi jawabannya yang D. Bumi menerima radiasi matahari maksimum pada saat A. Berada di perihelion, B. Berada di aphelion, C. Pada tanggal 21 Maret, D. Pada saat deklinasi matahari 23 derajat, 5, E. Pada saat deklinasi negatif 23 derajat, 5. Soal ini diambil dari OSP 2010. Pembahasan. Orbit bumi dalam mengelilingi matahari berbentuk elips. Maka radiasi maksimum yang diterima bumi akan maksimum jika bumi berjarak paling dekat dengan matahari atau pada saat bumi di perihelion. Jadi jawabannya yang A.